Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Ki Gobang. Kita sudah mendapatkan izin dari narasumber ya. Sebetulnya kita nggak mau kayak begini, tapi setidaknya nih mau jadikan sebuah mungkin bahan edukasi ya Ki ya. Karena indikasinya baru indikasi ya. Dan kita pun belum tahu secara penuh ini santet kah atau sakit medis kah atau apa, kita belum tahu. Dan kita coba rekam dari awal sampai akhir. Artinya ya kita cari tahu lah, kalaupun ini saudara kita yang saat ini sedang sakit ini bisa diselamatkan, ya itu harapan kita lah. Kita sembuhkan bantu Kia. Dan kita sudah berada di satu tempat kerabat kita yang sedang sakit ini, dan juga ada dua keluarganya juga yang ikut menyaksikannya. Kita cari tahu seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada hal yang buruk lah. Apapun yang terjadi, kalaupun bentuk santet, kita habisi. Harus itu. Ini nggak boleh terjadi ya. Ini sudah kondisi yang betul-betul sangat sederhana. Orang biasa, orang sederhana sekali, tapi dia harus menerima hal-hal seperti ini, kasihan ya. Dan ini yang jadi perhatian saya dan Ki Gobang apa? Informasi yang kita dapat, yang sakit ini apabila aktivitas di siang hari Normal. ya biasa saja, bahkan hanya mungkin sedikit keluh-keluh kesah, mungkin sakit-sakit badan dikit lah, ataupun sedikit pening gitu ya. Tapi kalau sudah masuk menjelang maghrib atau sesudah maghrib, itu sore hari, itu katanya dia badannya kaku, sakit lah, seperti ada yang gimana lah, menyakiti di badannya sampai susah berjalan. Bahkan pernah satu kali juga seharian dia badannya kaku semua, nggak bisa digerakkan, hingga dibantu dengan berbagai macam obat dan itu tidak membantu. Tapi anehnya sembuh sendiri. Ya sembuh itu kalau sedang di luar rumah. Tapi kalau sudah masuk maghrib, dia akan kambuh lagi seperti itu. Nah ini suatu fenomena aneh. Kita cari tahu ya. Oke. Kita betul-betul saat ini ada di keluarga, dan kita rahasiakan ya. Dan ini pihak keluarganya nih mungkin setengah badan aja ya. Kita nggak mau publikasikan siapa yang sakitnya juga, dan ini yang sakitnya. Ini di sini nih. Nah ini kondisinya seperti ini. Ki, sebelah sana aja Ki, duduknya Ki. Biar enak gitu Ki. Coba cari tahu. Maaf ini sebelah sini cahaya agak gelap ya. Ini karena cahayanya kita bantu dengan cahaya kita ini. Ini aja. Mohon maaf Mas, itu posisi si A-nya nih di kakinya sebelah sini, kaki sebelah sini, biar nanti Ki Gobang bisa ini. Nah, ini agak dipindahin dulu. Tuh ini, tuh kan kaku. Terus agak bisa pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Oke, udah cukup. Udah cukup ya. Oke. Kita tetap rahasiakan wajah ya, wajah untuk biar nggak terlalu gimana lah itu. Oke, dicek ya. Sebentar. Jadi gimana? Yang berasa yang sakit yang kaki ini? Ya. Dua kaki ini nggak bisa digerakin. Ya susah. Oh susah, kaku. Sakit apa Ki? Pas di perut ini. Pas di perut, kalau bisa ya dibuka bajunya. Itu buka-buka ya. Ada semacam benda pas di perutnya itu. Tapi ini real santet Ki ya. Iya, Rilin. Udah kerasa. Ini dugaan saya udah sangat-sangat menjurus kepada santet. Bukan kita musuudon Ki ya, ataupun berburuk sangka, karena sakitnya pun aneh Aneh kan. aneh Kalau banget. siang hari normal, berarti kalau pas sore sampai
subuh berasa kumat kan gitu. Maaf ini Kang, ini kita panggil Akang aja ya. Kalau sehari-hari kerjanya apa ya? Saya kerja sebagai buruh bangunan, Mas. Oh, buruh bangunan. Iya. Tapi bener kalau siang itu aktivitas biasa. Alhamdulillah kalau siang itu nggak kerasa apa-apa, Mas. Normal, bisa dikatakan normal. Cuman mungkin emang saya suka sakit. Masih bisa lah untuk kerja. Cuma semenjak kerja selesai sore habis maghrib itu kerasa lagi. Kerasa gitu. Itu sampai subuh ya, betul ya? Iya, itu menjelang subuh. Menjelang subuh lalu biasa aja gitu ya. Iya. Seperti gimana? Lalu persiapan aktivitas kerja gitu ya. Dan udah berapa? 3 bulanan ya? Kurang Kesini lebih 3 bulanan ya. Mohon maaf, ini ke dokter betul udah 2 kali ya? Udah. Karena saya dan Kang Gobang ini kan kita menerima ceritanya dan laporan dari teman kita ini begitu-begitu gitu kan. Waduh, sampai ke begitunya akhirnya kita penasaran untuk datang ke sini gitu tuh. Tapi ini nggak apa-apa ya, kita ambil rekam untuk di YouTube ya dan kita rahasiakan kok. Oke Ki, kesian Ki, ini masih muda Ki, masalahnya dia masih muda, dia belum berkeluarga dan dia punya semangat kerja yang luar biasa ya. Di rumahnya sederhana ini dia ya berteduh di sini atau apa-apa gitu. Berarti semuanya. merasa seperti ditusuk-tusuk jarum kayak gitu ya. Betul. Ya udah, Kita bener, cari dua. tahu buka bajunya atau gimana ya? Coba bantuin buka bajunya. Buka baju. Tolong dibantu buka bajunya. Bantu aja. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tapi sekarang lagi agak mendingan sekarang ya? Lagi akan meninggal. Agak mendingan ya. Oke. Itu tolong didudukin atau tidurin aja di pangku ya. Kakinya biar nyaman ini Mas, siapa Masnya, kakinya lurusin aja ke sini Mas ininya. Jadi nanti posisi mangkunya biar gampang. Nanti kalau Gobang biar mudah ininya. Bentar Ki, saya bantu cahaya nih Ki biar lebih jelas ya Ki ya. Ataupun gini ya. Oke Ki. Bentar Ki, bentar. Ini dia kaki posisinya nih, dibantu dulu. Lurusin aja kakinya. Lurusin ya. Kita kasih cahaya dikit lagi. Oke. Ayo pergi. Itu langsung sejajar gini Ki. Lihat jarumnya tuh. Oh ini saya ambil Ki. Ya coba ambil aja. Ini kenapa itu? Istighfar. Aduh, Ki, ini gak apa-apa Ki. Ini kondisinya. Ini maaf ini separuhnya. Ini ada keluar merah-merah dari mulutnya nih. Ada sesuatu yang dimuntahkan ini. Tapi saya yakin ini adalah sesuatu yang negatif itu dikeluarkan itu. Dilap aja Mas, dilap. Istighfar. Terus tenang. Ini tolong nanti ambil air minum hangat aja ya, untuk air minum hangat ya. Istighfar. Dia lemas ya. Oke Ki, langsung aja bersihkan aja Ki. Ini air dulu Ki, di ini dulu Ki. Bersihkan aja, ya, air aja dulu. Saya pasrahkan semua sama Ki Gobang untuk menangani. Coba. Ya oke, bangun, duduk. Masih duduk dulu. Bisa ya duduk ya, pelan-pelan. Udah, pokoknya nanti sehat lagi, yakin dah. Sok, diminum dulu, minum dulu, pelan-pelan dah. Bisa. Kesian masih muda ini nih, ampun. Ya lah, karena permainan seperti ini ya nggak mengenal muda atau tuanya. Gitu. Oke, didudukin bisa ya. Coba rasakan seperti apa nih perbandingannya dengan tadi ya. Karena ini real santet ini. Padahal dibilang orang gimana, enggak gimana. Udah. Mendingan. Coba yang di kaki gimana, di kaki? Kayak gimana? Coba tekuk aja kakinya, minta dikit-dikit bantu. Coba Mas dibantu kakinya.
Ada sakit nggak? Sakit nggak? Enggak. Kalau tadi ada sakit ya? Cuma masih takut aja mas. Oh, agak takut ya. Dah. Masuk kepala pusing mas. Oh, agak berat ya. Ki, yang di kepala Ki, di Coba tuan. Kasihan ya. Ini orang nih, ya ampun, sampai bikin santet ke orang-orang begini, kesian. Dah, sekarang yakin, percaya diri. Bismillah, pokoknya udah bisa duduk yang baik, langsung aja berdiri lah, sok. Oh, dibantu mas yang di belakang. Sok, kasih ini, duduk. Bantu. Udah, dia hanya masih ragu-ragu aja, padahal sih nggak usah takut lah, udah yakin. Nah, coba saya ikutan berdiri. Nah, gimana? Mudah-mudahan. Enak ya? Iya mas. Coba jalan. Alhamdulillah. Kalau melangkah masih ada sakit-sakit di telapak kaki nggak? Seperti ditusuk-tusuk jarum ataupun gimana? Enggak ya? Enggak ada mas. Udah nggak ada ya? Alhamdulillah. Udah. Ya udah sehat sekarang sih. Nafas udah nggak suka sesek lagi ya? Hah? Semoga enggak. Enggak ya? Udah yakin udahlah. Harus percaya diri juga. Kita harus yakin dong. Dah, yakin percaya diri. Oke, sok duduk lagi sok, nggak apa-apa. Dah santai. Dah sehat dah. Tuh. Nah. Itu air putihnya diminum lagi aja ya. Ya habisin aja. Habisin aja. Ya. Dah, sok lurusin kakinya. Aduh, alhamdulillah. Jadi kalau tadi yang keluar dari mulutnya ini sesuatu hal yang negatif ya, yang berhasil ditarik oleh Ki Gobang, dan ada yang keluar benda, terus ada yang artinya keluar dari mulut seperti didorong gitu Ki ya. Iya. Tadi jarumnya di mana ya? Dari mana sih? Ada beberapa tadi jarumnya tuh. Itu santet yang dikirim oleh seseorang dengan mengirim sebuah benda padat, lalu dikirim via goib ya. Tadi ada berapa Ki ya jarumnya Ki ya? 5 kayaknya. 5. Akhirnya menjadi sebuah benda goib yang dihantar kepada orang. Ini dipegang di saya ini agak merinding loh Ki. Bukan 5, kayaknya 4 tadi saya nih. Oke, nanti kita cari tahu lah. Ini seperti ini, ada telapak tangan saya. Nah, ini jarumnya nih. Jadi dia tadi posisinya begini ya. Jadi diambil oleh Ki Gobang. Biang energi yang jelas, benda mati seperti ini mengandung jin, ada jin ya. Jadi jin berada di benda padat jarum ini, lalu dia menjadi benda angin lah, macam angin gitu. Dia masuk ke sel-sel darah, sel-sel otot, sel-sel saraf gitu, terutama ke kaki ya Kang ya. Jadi di telapak kaki ini untuk melangkah itu sakit semua ya, ini biangnya. Tapi udah cuma nanya segini Ki ya. Iya, cuma segitu. Udah nggak ada lagi karena udah nggak ngerasa sakit lagi, betul ya? Udah nggak sakit lagi ya. Nah, kelihatannya dia dari wajah juga sudah kelihatan lebih cerah ya. Udah nggak sesek ya, enggak ya. Oke ya, udah santai aja, udah yakin aja. Nanti besok dan seterusnya aktivitas kerja sampai nanti malam lagi di rumah juga nggak ada apa-apa. Yang pastinya yang di luar rumah nanti kita coba bersihkan, kita netralisir ya. Tapi betul Ki ya, di rumah di depan ada ya Ki ya. Ada. Kita bersihkan. Habis ini kita kondisikan yang di luar ya. Aduh, Ki Gobang kelihatannya agak lelah nih. Tenaga dalamnya agak keluar lumayan ya. Beda dengan melawan dukun santet langsung Ki ya. Lumayan berat juga ini karena santetnya ini. Oke, kita taruh tripod di sini. Coba saya mau bicara. Oke, Ki, coba sebelah sini Ki. Atau sebelah sini lagi dekat si Akang nih. Akang. Oke, segini aja. Alhamdulillah hari ini malam ini ya, sekitar pukul 10
Untuk jam 11 mungkin ya, terus kita nggak bawa jam, kita nggak lihat. Untuk Akang ini kondisinya alhamdulillah sakit nggak? Enggak ya, tadi kan sempat iya sakit ya. Sebuah ya alhamdulillah ya. Apa yang kita upayakan malam hari ini, kita membantu sesama untuk Akang ini ya, yang masih muda, masih banyak hal-hal yang bisa dia kerjakan, namun sempat terganggu dengan masalah sakitnya dia yang aneh ya, bukan karena medis. Ini sebuah bukti di mana ada perbuatan hal yang bersifat sihir yang diolah kepada Akang ini, sehingga media jarum yang diolah menyakiti tubuh dia. Insya Allah apa yang terjadi ya, apa yang kita lihat ataupun kita rasakan ataupun kita scan ini hanya jarum saja, tidak ada bentuk-bentuk lain seperti beling kah, gabah kah, pasir kah, atau apa ya. Ini murni jarum, dan Gobang sudah meyakinkan itu, dan saat ini terbukti dia sudah tidak sakit apa-apa. Mungkin hanya butuh ini ya, istirahat aja. Mungkin minum susu lah, sama seperti Gobang lah. Kalau susu jangan telat, saya juga nggak pernah telat minum susu buat jaga kondisi. Ya, dan sekarang alhamdulillah kondisinya sudah luar biasa sekali. Oh maaf itu Mas, kamera dibetulkan dikit Mas, bentar. Oke, makasih. Nah, ini ada pihak keluarganya menyaksikan langsung seperti apa yang menjadi ya saksi apa yang terjadi kepada saudaranya ini. Dah yakin dah ya, dah sehat dah, yakin. Oke. Pokoknya besok bisa kerja lagi. Amin. Semangat lagi. Dan kita sudah mendapatkan izin dari narasumber dan juga pihak saudaranya untuk bisa diambil YouTube. Oke. Tadi kita sempat penasaran mau ambil mediumisasi, tapi saya rasa kurang oke ya. Takutnya karena ini tetangga-tetangga takut terganggu ya. Kita mediumisasikan via yang pernah dulu diolah ya. Kita mau pakai media apa? Ya kalau bisa jangan orang ya. Ya. Kayak enak juga. Posisi sekarang udah tengah malam, banyak orang istirahat. Paling kita mediumisasi ke benda mati aja. Ini mediumisasi ke benda mati, kertas. Iya. Bisa berhasil, bisa enggak, tapi mudah-mudahan bisa berhasil ya. Iya. Karena kita pernah mengalami kegagalan beberapa waktu itu ya. Tapi kayaknya jenis makhluk yang bisa ya. Iya, supaya lebih dirasakan. Bisa minta kertas, boleh minta bantuan. Kertas ini aja, kertas apa aja gitu, tapi yang putih gitu ya. Putih aja gitu ya, yang itu nggak apa-apa, kertas itu nggak apa-apa. Nah itu, oke. Nah, ini kertas ini. Kita coba secara energi, kalau gelombang elektromagnet atau apa ya, tapi itu dipindahkan ke sebuah kertas. Gobang punya cara sendiri melukis mungkin kertas ya. Ada juga praktisi lagi yang matanya ditutup atau apa, dia melukis gitu kan, seolah-olah melukis makhluk goib. Nah kalau ini Gobang coba melukis secara goib ya, dengan caranya Gobang sendiri. Coba aja lihat. Gambarkan makhluknya itu, sosok makhluknya gitu. Ada di atas itu. Oke, coba Ki. Biasain dulu ya. Saya ini kameranya Ki, bentar Ki. Mas mohon maaf, ini Kang, untuk posisi si Akang ini biar posisinya duduk sebelah, biar lebih leluasa, atau Ki Gobang sebelah sini, biar gampang ya. Coba cara ini. Ini Gobang nih. Ini kertasnya kosong ya. Coba lihat. Ini kosong ya. Kosong ya Ki. Ini adalah sesi Ki Gobang mau melukis makhluk gaib atau jin dengan caranya dia.
Oke, kita coba ya. Mas, mohon maaf, minta tolong Mas pegangin kamera saya ya. Ini saya mau coba ini. Ini dibantu oleh pihak saudaranya ini. Agak dekat lagi nggak apa-apa? Biar terus ini aja, biar saya yang megang, Mas Niko yang bakar ini. Biar saya bantu dia lagi. Ini kertas kosong ya, yang tidak ada apa-apa ya. Ini cara Ki Gobang ini untuk melukis makhluk gaib seperti ini, pegang. Ya. Coba cari tahu. Tuh nampak ya, tuh. Makhluknya menjelek. Ada sedikit kebakar ya, seperti kelihatan ini ya. Cara melukisnya Gobang seperti ini. Tapi ini ada wujud apa nih? Kayaknya cukup deh. Oke. Kalau di sini kita ambil kesimpulan makhluknya kurang lebih seperti ini. Secara batin ya, saya dan Gobang melihat sosoknya ini, dia besar. Ini seperti rambut ya. Iya, itu rambutnya. Dan juga di sini ada ular. Karena ada unsur-unsur jin yang seperti ular ya. Ya, tapi dia bisa berkamuflase menjadi macam-macam, mau jadi tikus kah? Mau jadi kura-kura kah? Jadi macam-macam hewan bisa saja. Tapi kalau udah ular, sosok yang sudah negatif. Dan ini pun tetap ujungnya di luar kita harus bakar ini, karena ini ada bentuk perwujudan yang negatif ya. Nah, ini cara melukisnya Gobang ya, seperti ini melukisnya. Melukis makhluk gaib ya. Oke, kita buang ini dan kita bakar. Oke, maaf Mas, ini ya kamera. Nah, oke, kita langsung tutup aja ya. Nih biar Akang ini bisa beristirahat ya, Ki. Oke, kalau gitu saksikan terus channel kita ya, Ki Gobang Official, dan juga Caruban Misteri Channel ya. Sekali lagi, untuk sesi video ini sudah mendapatkan izin dari narasumber dan juga yang sakit. Kita sudah mendapatkan izin, dan ini bukan tidak ada maksud apa-apa ya. Sebetulnya ini saya dan Ki Gobang ini justru hanya ingin memberikan sebuah edukasi bahwa santet itu ada sejak zaman dulu sampai sekarang ada. Pertanyaan itu pertanyaan jin juga gitu. Ya, setan iblis itulah. Dan santet tidak akan pernah hilang sebelum ya manusia ini belum gimana ya. Tapi semoga aja corona hilang, santet hilang lah. Kita hanya berdoa itu yang terbaik. Ini adalah sesi di mana kita membakar media tadi yang gambar lukisan tadi. Oke, jelasin kenapa sih harus tadi pakai kertas, lalu kenapa sih harus pakai api untuk memunculkan gambar wujud makhluk itu, Ki? Jelasin aja, Ki. Nah, kalau semacam makhluk jin itu kan asal mulanya kan dari api. Nah, jadi api itu panas, jadi kan kalau mau diinin jadi kita harus dibakar lagi gitu, dihancurkan gitu maksudnya ya, dengan api lagi gitu. Jadi api dengan api. Kalau manusia kan tanah, kembali ke tanah kan gitu. Oke, saya ambil kesimpulan berarti karena jin itu kan berasal dari api ya. Lalu tadi diwujudkan dengan cara Gobang diaplikasikan ke kertas ya. Iya. Lalu dengan api gitu dia wujud ya. Dan kelihatan ya gitu. Maksudnya gitu. Dengan api juga kan gitu. Nah, sekarang dihancurkan dengan api juga ya. Oke, Ki, dibakar aja, Ki. Biar nggak ada jejaknya. Karena sama aja menghancurkan makhluk yang tadi telah yang menyakiti tadi ya, saudara kita tadi ya. Jadi kita bakar. Kalau nggak dibakar malah bahaya kan gitu. Udah bawa aja, taruh di bawah ya. Nah, mudah-mudahan dengan terbakar ini setannya ini, jin ini terbakar ya. Oke, ini hanya sesi dimana saya dan Ki Gobang memberikan sebuah semacam edukasi ataupun menunjukkan prosesi mengobati orang kena santet. Oke. Assalamualaikum.